Halo, Assalamualaikum teman-teman. Saya Undriani Udin, mahasiswi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar teknologi informasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem informasi. Sistem informasi yaitu mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, disseminate informasi untuk tujuan spesifik tertentu. Sebuah sistem informasi terdiri dari input, data, instruksi, dan output atau laporan kalkulasi. Selanjutnya, sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System atau CBIS, yaitu sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi telekomunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dari sistem informasi, yaitu hardware, software, database, network, people, atau brandware. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dan tujuan teknologi informasi. Prinsip adalah sebuah aturan yang mendasar atau ide motivasi di mana diaplikasikan pada sebuah situasi yang menghasilkan hasil yang diharapkan. Jadi, tujuan teknologi informasi atau TI adalah untuk memecahkan masalah, untuk membuka kreativitas, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Sekarang kita mengarah pada pengenalan komputer. Setelah kita memahami tentang teknologi informasi, sekarang kita mengarah ke pengenalan komputer. Istilah dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin computare, yang mengandung arti mengetahui dalam bahasa Inggris komputer atau orang yang menghitung, bahasa Italia calculatore atau kalkulator, bahasa Swedia dator atau data. Dalam perkembangan komputer telah terjadi beberapa perubahan generasi komputer dari komputer generasi pertama 1946 sampai 1959. Komputer generasi kedua yaitu 1959 sampai 1965. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1970. Komputer generasi keempat 1971 sampai 2000-an. Komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan setelah kita mengetahui apa itu komputer, sekarang kita mengarah ke sistem komputernya. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengelolaan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan bisa disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu perangkat input atau masukan, mouse, keyboard, joystick, scanner, magnet, reader, smart card, kamera digital, video kamera. Perangkat proses, perangkat atau perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut, seperti prosesor, RAM, not bright, dan lain-lain. Perangkat output atau keluaran, monitor, proyektor, dan printer. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, contohnya program aplikasi, bahasa pemrograman, program bantu. Selanjutnya brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Berikutnya kita mengarah pada memori dan media penyimpanan. Saya akan menjelaskan 3 macam memori yang dipergunakan
di dalam sistem komputer, yaitu register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Secondary atau stroke dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Kategori tempat penyimpanan: register, cache memory, random access memory, direct memory. Terakhir, saya akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung atau pengguna dari komputer dan perangkat keras. Fungsi OS atau sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Saya akan jelaskan jenis-jenis OS. Yang pertama DOS atau Disk Operating System, yang kedua Windows, yang ketiga Mac, yang keempat Unix, yang kelima Linux. Gimana teman-teman? Udah pada ngerti kan? Kalau teman-teman mau nambahin mengenai pengantar teknologi informasi, teman-teman boleh komen di bawah. Dan terima kasih kepada Ibu Intan Anugrah Yuwandi STMPWK selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Jika ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.